Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolina Razifa, NPM 21-170-120044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Nova Alikman selaku dosen pengampu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Sebelumnya izin share screen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor risiko pada penyakit tidak menular. Yang pertama ada komponen epidemiologi. Ukuran epidemiologi adalah ukuran-ukuran frekuensi penyakit yang menggambarkan karakteristik kejadian satu penyakit. Komponen ukuran epidemiologi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada insidensi, adalah jumlah kasus suatu penyakit yang terjadi pada suatu populasi pada waktu tertentu, tidak hanya ditentukan pada frekuensi, tetapi juga pada durasi. Contoh, pada studi Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy, 660 pasien dengan diabetes mellitus dalam terapi insulin dan 652 pasien diabetes mellitus tanpa insulin tanpa adanya edema makula diamati selama 4 tahun. Dalam perkembangannya, 50 kasus edema makula terjadi pada pasien diabetes mellitus dengan insulin dan 34 kasus pada diabetes mellitus tanpa insulin, sehingga insiden kumulatif yang ada 50/610 pada pasien diabetes mellitus dengan insulin berkisar 0,082 atau 8,2% dan 34/652 pada diabetes mellitus tanpa insulin berkisar 0,052 atau 5,2%. Yang kedua ada prevalensi, adalah jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi pada suatu waktu sebagai proporsi dari jumlah total orang dalam populasi itu. Sebagai contoh, Survei Nasional Kebutuhan dan Gangguan Penglihatan di Nigeria pada tahun 2005 sampai 2007 memeriksa 13.599 orang usia 40 tahun ke atas. Dari pemeriksaan, 569 kasus dinyatakan mengalami kebutaan atau tajam penglihatan kecil dari 20/400 atau kecil dari 3/60 pada mata yang lebih baik. Prevalensi yang didapat adalah 569 kasus per 13.599 orang. Hasilnya didapat 0,042 atau 4,2%. Yang kedua ada pemanfaatan insiden rate. Insiden rate adalah frekuensi penyakit atau kasus baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu wilayah pada waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru. Pemanfaatan dari insiden rate ini yaitu pertama dapat menunjukkan keberhasilan program pencegahan penyakit. Yang kedua, banyak digunakan dalam penelitian untuk mencari adanya asosiasi sebab akibat. Yang ketiga, mengadakan perbandingan antara berbagai populasi dengan pemaparan yang berbeda. Yang keempat, untuk mengukur besarnya risiko yang ditimbulkan oleh determinan tertentu. Contoh, pada suatu daerah dengan jumlah penduduk tanggal 1 Juli 2022, sebanyak 100.000 orang semua rentan terhadap penyakit diare.
Ditemukan laporan penderita baru sebagai berikut. Bulan Januari 50 orang, Maret 100 orang, Juni 150 orang, September 10 orang, dan Desember 90 orang. Perhitungan insiden rate sama dengan 50 ditambah 100 ditambah 150 ditambah 10 ditambah 90 per 100.000 dikali 100. Maka diperoleh hasil insiden rate-nya 0,4%. Yang ketiga ada macam-macam faktor risiko. Faktor risiko penyakit tidak menular adalah kondisi yang dapat memicu terjadinya penyakit tidak menular pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor risiko penyakit tidak menular ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada faktor risiko tidak dapat diubah, antara lain umur, jenis kelamin, dan keturunan atau genetik. Yang kedua ada faktor risiko yang dapat diubah, antara lain yang pertama faktor risiko perilaku seperti merokok, diet serat rendah, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, serta konsumsi alkohol dan stres. Yang kedua ada faktor risiko lingkungan. Contoh polusi udara, jalan raya, dan kendaraan yang tidak layak jalan, infrastruktur yang tidak mendukung untuk pengendalian penyakit tidak menular, serta stres sosial. Yang ketiga ada faktor risiko fisiologis. Contohnya seperti obesitas, gangguan metabolisme kolesterol, dan tekanan darah tinggi. Yang materi keempat ada analisis faktor risiko. Faktor risiko adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan risiko suatu penyakit. Pada faktor risiko ini sering digunakan metode analisis statistika untuk menilai kekuatan hubungan antara faktor risiko dan penyakit, serta memberikan bukti kausal. Sebagai contoh analisis faktor risiko ini yaitu analisis faktor risiko pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama usia. Di negara berkembang, penderita diabetes mellitus berumur antara 45 sampai 64 tahun di mana usia tergolong masih sangat produktif. Umur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kedua ada riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Riwayat keluarga atau faktor keturunan merupakan unit informasi pembawa sifat yang berada di dalam kromosom sehingga mempengaruhi perilaku. Yang ketiga ada riwayat menderita diabetes mellitus saat hamil. Riwayat penderita diabetes mellitus saat hamil pengaruh tidak langsung di mana pengaruh emosi dianggap penting karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan pengobatan. Yang kedua ada faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama berat badan lebih. Berdasarkan dari BMI atau Body Mass Index, jika berada di antara 25 sampai 30 maka sudah kelebihan berat badan, dan jika berada di atas 30 sudah termasuk obesitas. Yang kedua ada aktivitas fisik yang kurang. Jika pekerjaan sehari-hari seseorang kurang memungkinkan gerak fisik, upayakan berolahraga secara teratur atau melakukan kegiatan lain secara yang setara. Karena kurang gerak atau hidup santai merupakan faktor pencetus diabetes. Dan yang ketiga ada merokok. Penyakit dan tingginya angka kematian. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara merokok dengan kejadian diabetes mellitus. Yang keempat ada hipertensi. Jika tekanan darah tinggi, maka jantung akan bekerja lebih keras dan risiko untuk penyakit jantung dan diabetes pun lebih tinggi. Baiklah, materi yang kelima ada studi-studi faktor risiko. Epidemiologi bertujuan mengkaji distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan metodologik yaitu dengan melaksanakan beberapa penelitian dinilai sangat perlu. Penelitian untuk penyakit tidak menular juga dikenal sebagai penelitian observasional. Beberapa penelitian observasional antara lain yang pertama ada penelitian cross-seksional, yang mana
merupakan studi yang menganalisis prevalensi, distribusi, maupun hubungan penyakit. Sebagai contoh, studi medis yang meneliti prevalensi kanker di antara populasi tertentu. Yang kedua ada penelitian kasus kontrol, yang mana merupakan kajian yang menilai hubungan paparan penyakit melalui penentuan sekelompok orang-orang berpenyakit atau kasus dan yang tidak berpenyakit atau kontrol. Contoh, studi yang menyelidiki bagaimana peningkatan buah-buahan dan sayuran melindungi dari neoplasia intraepitel cervix. Dan yang ketiga ada penelitian kohort, merupakan penelitian yang bersifat observasional dengan membandingkan antara kelompok yang terpapar dengan yang tidak terpapar yang dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Contoh, studi kohort terbesar pada wanita adalah Nurses Health Study, dimulai pada tahun 1976 yang melacak 120.000 perawat dan telah dianalisis untuk berbagai kondisi dan hasil. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.